Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi di channel Success Before 30. Kali ini saya akan membahas tentang lagi-lagi masalah finansial, yaitu masalah hutang. Nah, kayaknya kalau bicara masalah hutang ini nggak ada habisnya, ya kan? Karena stres, ya kan? Ayo, yang hutang tulis di kolom komen ya. Anda itu hutang sama siapa? Hutang sama saudara, hutang sama teman, atau jangan-jangan hutang sama bank. Baik, nah saya di sini akan ajarkan 3 step membayar hutang. 3 tahap membayar hutang. Apa saja itu? Nah, jadi gini ya, hutang itu bisa juga sama teman, hutang bisa juga sama orang tua. Tapi hutang sama orang tua harus dibayar nggak sih? Ya harus dong. Ya kan, malu dong kalau meskipun loh Pak, kalau orang tua nggak mau dibayar gimana? Bayar dengan cara yang lain. Intinya kita kalau seumur hidup membayar hutang sama orang tua itu nggak pernah akan ada habisnya. Ya, yang paling berat itu hutang budi ya, paling berat banget. Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah hutang finansial. Oke, hutang finansial yang saya maksud di sini adalah cara Anda membayar hutang. Hutang yang di sini Anda bisa hutang dengan kartu kredit, hutang dengan teman, hutang dengan saudara, ya, atau jangan-jangan hutang dengan bank. Nah, tapi singkat cerita, di sini 3 stepnya ini Anda bisa gunakan untuk hutang kepada pihak manapun, pihak ketiga juga bisa. Apalagi hutang sama koperasi, ya kan, hutang sama rentenir, hutang juga sama ya apalah, ya. Jadi saya lihat biasanya itu Anda dibebankan sama bunga yang cukup mencekik. Saya hari ini nggak akan membahas gimana bunga itu, enggak, itu bukan kompetensi saya ya. Jadi kalau lucunya tuh gini, seringkali Anda itu jengkel, Pak bunganya kok tinggi. Loh, gini ya, nggak ada ceritanya orang mau memberikan hutang secara gratis itu nggak ada. Nggak ada. Kalau ada orang yang mau memberikan hutang secara gratis itu cuma satu, yaitu orang tua. Titik. Di luar itu ya nggak ada, semua dikenakan bunga ya wajar. Karena nggak ada ceritanya pinjam uang gratis. Lah kok lucu, kalian itu lagi butuh uang, dipinjemin uang, tapi kalau bayarnya kok setengah mati. Ya kan, nggak bisa seperti itu. Itulah sebab kenapa hari ini bank selalu verifikasinya ketat ketika mau mengucurkan dana kredit. Kenapa? Karena bank itu tidak mau mengucurkan dana kepada orang yang tidak bisa membayarnya. Lah kan menjadi bank yang sehat, jadi bank yang sakit. Kalian harus mikir dong. Kalian jangan cuma menuduh bank itu pakai uang riba lah, pakai uang gini. Loh, bank ini juga perlu hidup. Kalau bank itu nggak bisa hidup, bagaimana bank itu bisa menghidupi karyawan banyak? Karena bank itu juga memberikan lapangan pekerjaan. Dan dia juga membantu kepada orang-orang yang kesusahan. Jangan cuma menuduh masalah bank itu bunganya mencekik. Ketika Anda butuh dana, kenapa hari ini pinjamnya cepat tapi mengembalikannya susah? Gitu. Bank kan risikonya juga tinggi. That's why bank itu sebelum mengucurkan dana, dia mau memastikan bahwa Anda itu bisa membayar hutangnya, titiknya gitu loh. Kalau Anda nggak bisa membayarnya, ya bank nggak akan mengucurkan dananya. Nah, next time lah saya buatkan konten gimana cara mengajukan kredit sama bank, kan gitu ceritanya. Oke ya, tapi channel lain sudah banyak bahas, saya nggak akan bahas. Tapi di sini saya step bagaimana membayar hutangnya. Yang pertama, yaitu niat untuk membayar. Loh, ini penting. Kalau kalian itu nggak punya niat, ya percuma saya buat konten ini gitu loh. Kalau kalian sudah niat ya utang ya, kalau bisa saya ngutang dan tidak perlu bayar, nah itu namanya nipu. Berarti kalian itu memang niatnya udah nipu dan makan duit orang lain. Ya kan, loh Pak, tapi saya ini kesusahan Pak, saya nggak bisa bayar gini. Loh, Anda itu bikin drama atau memang kenyataannya seperti itu? Kalau memang kalian itu memang diberikan kebijakan pinjam uang, tapi kalau misalkan Anda tidak bisa mengembalikannya dengan alasan apapun, berarti itu sebetulnya memang kalian itu tidak punya niat. Tapi kalau kalian memang punya niat untuk membayarnya, niscaya ya hutang itu akan lunas. Ya, jadi nomor 1 menurut saya, niat itu is everything. Niat itu segala-galanya. Kalau kalian tidak punya kemauan untuk membayar, percuma, tinggalkan video ini sekarang juga. Karena apa? Kalian niat bayar pun nggak ada gitu loh. Jadi nomor 1 itu niat dulu. Tapi kalau niat itu sudah nggak ada, loh Pak, saya hutangnya 1 juta, tapi mampu nyicilnya tuh 10.000. Lu ya nggak masalah. Yang penting Anda punya niat membayar. Gitu loh. Saya punya hutang 1M, tapi nyicilnya 100.000. Nggak masalah. Yang penting dibicarakan. Itu nanti di step. Yang penting ada niat dulu. Cari usaha lagi.
Kalau Anda sekarang jatuh usahanya, kenapa kok kemarin sampai bisa hutang sampai 1 M? Nah, cari tahu penyebabnya itu apa. Gitu. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, tahu nominalnya. Ya, tahu nominalnya. Jadi Anda harus cek dulu nominalnya berapa, dan setelah Anda tahu nominalnya, otomatis Anda akan cari cara gimana saya melunasi hutang ini. Kalau Anda nggak tahu nominalnya percuma. Kenapa? Hutangmu kemarin berapa? Wah, kira-kira lo ya nggak bisa. Nah, ini kan berarti Anda hutang sama pihak ketiga. Kira-kira segini, ya nggak bisa. Hutang itu nggak bisa kira-kira, harus tahu nominalnya. Kalau nominalnya itu jelas, misalkan, oke, sekian ditambah bunga sekian. Nah, ini nominalnya keluar sekian. Nah, ini cara pembayarannya seperti apa. Nah, itu baru step yang ketiga. Komitmen untuk membayar atau komitmen untuk mencicil. Ya. Nah, jadi kalau Anda nggak punya niat, nggak guna. Kalau niat sudah ada, kita cari tahu nominalnya itu berapa. Nah, kalau memang niatnya Anda itu lari, ya percuma gitu loh. Lari dari hutang percuma. You are coward, pengecut. Gitu loh. Tapi kalau Anda memang sudah jelas komitmen untuk mencicilnya, skemanya itu gimana? Cicil kah, setiap bulan kah, setiap hari kah, setiap minggu kah? Anda sedang mencari pekerjaan baru kah? Atau aset apa yang bisa dijual untuk melunasi hutang kah? Nah, itu intinya seperti itu. Ya, jadi Anda harus punya satu komitmen untuk mencicil. Kalau nggak ada komitmen, nggak guna. Ya, jadi demikian Sahabat Entrepreneur, konten ini saya buat tujuannya memang ini saya hutang apapun pasti bisa lunas. Ya, tuliskan di kolom komen. Saya doakan semoga hutang Anda segera lunas kalau Anda lakukan 3 step ini. Ya, kalau Anda punya niat yang baik, ini saya Anda pasti bisa melunasi hutang kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen, dan ada 2 video silahkan ditonton. Thank you and salam hebat luar biasa.